Baik, assalamualaikum. Kami dari kelompok Coffeeskuy pada kesempatan kali akan mempresentasikan hasil deskripsi uji dari website kami yaitu Coffeeskuy. Bisa lanjut? Baik, ini anggota kelompok kami ada saya Jusopane, Raihan Abdurrahman, M. Sultan Nurrohman, Raffi Baihaqi, dan M. Rizky Yulianto. Selanjutnya. Baik, yang pertama sekali di sini kami melakukan white box testing. Di sini kami menggunakan kelas yang paling rumit, yaitu kelas cafe controller metode Nestor. Bisa dilihat di layar sebelah kiri ini ada flowchart dari kelas cafe controller, dan di layar sebelah kanan itu ada kode programnya buat kelas cafe controller, dan di bawah di gambar titik 5 yaitu hasil pengujian kelas cafe controller. Di situ tertera hasil pengujiannya pas atau hijau ya. Bisa dilanjut. Selanjutnya ini ada uji pad yang akan didemonstrasikan nanti oleh rekan saya. Di sini kami akan menguji 4 pad. Yang pertama itu pad utama, saat user berhasil register, login, memesan, dan mereview pesanan. Pad kedua itu alternatif 1, saat user berhasil login, memesan, tapi tidak mereview. Yang ketiga, saat alternatif 2, saat admin berhasil login, menambah menu, dan menambah kafe. Dan pad yang keempat yaitu saat validasi gagal, di sini saat user atau admin tidak berhasil login karena data yang diinput tidak ada dalam database kami. Selanjutnya, baik di sini selanjutnya ada evaluasi OO metrik. Kami menggunakan tool PHP Metrics. Bisa dilihat di layar sebelah kiri dan kanan. Di sini ada summary result object oriented metric dari Coffeeskuy. Di sini bisa tertera klasis yang diuji itu ada 44. Semuanya diuji berarti interface-nya 0, average LCOM ada 2,02, dan sebagainya. Di sini akan saya jelaskan sedikit apa saja matriks yang diuji. Yang pertama LCOM yaitu metrik untuk mengukur kehadiran metode dalam sebuah kelas. Kalau makin tinggi nilainya bakal menunjukkan bahwa kelas atau metodenya itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Kemudian bot volume ini merupakan ukuran untuk uji perangkat lunak. Semakin tinggi berarti proyeknya akan semakin besar, semakin kompleks. Dan bot bugs itu kesalahan perangkat lunak, dan kesulitan itu upaya yang diperlukan untuk memelihara atau menulis kode. Nilai kesulitan menunjukkan kode yang akan sulit dipahami dan dipelihara kalau nilainya semakin tinggi. Selanjutnya bisa. Baik, selanjutnya uji integrasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada uji integrasi untuk page register. Nah, bisa kita lihat di bagian sebelah kanan itu adalah gambar dari tampilan dari web register. Yang caranya itu bisa dapat diakses dengan cara mengklik tombol akun yang berada di tengah, lalu melakukan register. Nah, kami juga melakukan uji coba dengan dua data, yaitu data normal dan juga data yang salah. Yang pertama itu dengan memasukkan data normal, yaitu dengan memasukkan nama John Doe, email john@example.com, role-nya sebagai admin, dan juga kata sandi, beserta file PDF yang berisi surat permohonan untuk menjadi admin. Lalu melakukan klik tombol register. Nah, hasil yang diharapkan itu dapat menampilkan halaman yang tersedia untuk register sebagai pengguna, dan juga setelah melakukan klik tombol register itu data berhasil tersimpan di dalam database. Nah, setelah hasil pengamatan yang sudah dilakukan, datanya itu berhasil mendaftar sebagai admin dan juga berhasil menyimpan data, dan dua-duanya itu diterima. Lalu, jika melakukan kasus dengan menggunakan kasus dengan data yang salah, yaitu dengan memasukkan tidak menggunakan email, maka yang diharapkan itu tidak dapat login dan juga menampilkan pesan di email field is required atau emailnya belum diisi. Dan juga pengguna tidak dapat mendaftar. Nah, setelah pengamatan yang dilakukan, hasilnya itu adalah pengguna tidak dapat mendaftar dan dua-duanya diterima. Lanjut.
Lanjut untuk integrasi bagian login. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan itu adalah tampilan web atau halaman untuk melakukan login. Nah, kita juga melakukan uji dengan dua data, yaitu data normal dan juga data salah. Dan yang pertama itu kita memasukkan data normal yang diharapkan dari memasukkan data normal itu yaitu dapat menampilkan halaman yang tersedia untuk login dan juga dapat menampilkan notifikasi berhasil login sebagai admin. Dan setelah pengamatan yang sudah dilakukan yaitu berhasil login sebagai admin dan kesimpulannya itu dua-duanya itu diterima. Lalu lanjut ke kasus dengan data yang salah, yaitu sama dengan yang register tadi, itu tidak menggunakan email. Yang diharapkan itu adalah tidak dapat login dan menampilkan pesan di email field is required. Lalu setelah pengamatan yang dilakukan, itu user tidak dapat login dan memberikan pesan yang sesuai. Dan kesimpulannya itu dua-duanya juga diterima. Next. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu uji integrasi tambah kafe. Nah, bisa kita lihat di bagian sebelah kanan itu adalah gambar jika berhasil menambahkan kafe atau tidak berhasil menambahkan kafe. Dan di gambar yang paling kanan itu adalah gambar di mana kafe sudah dapat muncul pada halaman spot. Nah, kami juga melakukan uji dengan dua data, yaitu data normal dan juga data salah. Jika masukkan data normal yang diharapkan itu data dapat menampilkan halaman yang tersedia untuk menambahkan kafe dan juga dapat menampilkan notifikasi berhasil menambahkan kafe. Setelah pengamatan yang dilakukan yaitu berhasil melakukan penambahan kafe yang kesimpulannya dua-duanya diterima. Lalu yang selanjutnya itu adalah menambahkan kafe dengan data yang salah, yaitu yang diharapkan itu tidak dapat menambahkan kafe dan menampilkan pesan gambar field must be JPG format. Lalu setelah pengamatan yang dilakukan yaitu hasilnya adalah tidak dapat menambahkan kafe dan menampilkan pesan yang sesuai. Jadi kesimpulannya dua-duanya diterima. Next. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sultan. Baik, terima kasih. Di sini masih uji integrasi tambah kafe dengan use case edit kafe dengan data untuk edit seperti yang dapat dilihat pada layar. Yang diharapkan dari uji kasus ini yaitu dapat menyimpan perubahan pada data kafe yang akan disimpan ke dalam database dengan cara mengklik tombol Submit Cafe. Kemudian dari hasil pengamatan ternyata kedua cara tersebut berhasil melakukan perubahan pada data kafe sehingga memberikan kesimpulan bahwa kedua-duanya dapat diterima. Kemudian terdapat pula untuk pengujian edit cafe dengan menggunakan data yang salah. Pada hal ini, data yang salah merupakan image cafe atau gambar cafe yang tidak diisi. Yang diharapkan yaitu tidak dapat melakukan penyimpanan atau perubahan pada data cafe dan menampilkan pesan gambar field is required. Kemudian dengan mengklik submit juga melakukan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Kemudian dari hasil pengamatan setelah dilakukannya kasus dan hasil uji, ternyata tidak dapat menambahkan menu dan menyampaikan pesan yang sesuai. Kesimpulannya, kedua cara tersebut dapat diterima. Kemudian terdapat delete cafe pada uji integritas tambah cafe. Di sini melakukan pendeletan penghapusan cafe seperti yang tertera pada tabel dengan cara mengklik tombol delete cafe. Yang diharapkan dari uji ini yaitu data yang dipilih itu terhapus. Kemudian dari hasil pengamatan tidak dapat menghapus data karena masih memiliki relasi terhadap menu sehingga memberikan kesimpulan bahwa delete cafe ditolak. Kemudian di sini ada uji integrasi tambah menu, di mana pada tambah menu ini terdapat dua uji, yaitu ada uji data normal dan data yang salah. Di sini pada data normal yaitu memasukkan menu pada kafe yang dipilih dengan cara mengklik tombol tambah menu.
yang diharapkan dapat menampilkan halaman yang tersedia untuk menambahkan menu dan dapat menampilkan notifikasi berhasil menambahkan kafe. Berdasarkan hasil pengamatan dari pengujian, ternyata berhasil melakukan penambahan menu pada Cafe Kopi Tell You dengan kesimpulan kedua-duanya dapat diterima. Kemudian untuk tambah menu dengan data yang salah, pada hal ini data masukan terdapat hal yang salah seperti menambahkan gambar dengan format PDF yang diharapkan tidak dapat menambahkan menu dan menampilkan pesan bahwa gambar harus berformat JPG. Dari hasil pengamatan yang tertera tidak dapat menambahkan menu dan menampilkan pesan yang sesuai. Kesimpulannya dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Yulianto. Yang ini masih sama, itu juga uji integrasi tambah menu berdasarkan tabelnya ini. Yang data yang dimasukkan, yang tabel pertama ini di edit menu ini data yang masukkan yang diharapkan ini dapat menyimpan perubahan pada data menu yang akan disimpan dalam database. Lalu pengamatannya berhasil melakukan perubahan pada data menu. Lalu untuk yang satunya lagi, ini data yang diedit, lalu yang diharapkannya tidak dapat mengubah menu dan menampilkan pesan kafe tidak tersedia. Lalu pengamatannya tidak dapat menambahkan menu dan menampilkan pesan yang sesuai. Dari ini ada di SSA-nya untuk yang tabel pertama ini ada tulisannya data berhasil disimpan, dan yang satu lagi menampilkan output yang salahnya. Nah, jadi kesimpulan keduanya ini diterima. Lalu untuk selanjutnya ini untuk yang selanjutnya, next. Oh, ya belum. Ini masih di uji integrasi tambah menu. Nah, yang ini untuk mendelete menu dalam use case-nya. Ini datanya yang seperti yang tertera, namanya, harganya, gambaran kafenya. Yang diharapkannya datanya yang terpilih terhapus, dan hasil pengamatannya datanya udah terhapus dari database. Kesimpulannya diterima, dan ini tampilannya kalau ngedelete menu. Oke, next. Oke, sekian dan terima kasih. Dan itu semua yang dari kelompok kami, kelompok Kopi Skuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Ntar saya akan share screen. Baik, untuk uji integrasi register. Yang pertama, untuk data masukan yang salah. Kita di sini coba memasukkan nama. Dan memasukkan password kurang dari 8 karakter. Dan di sini ada tampilan the password must be at least 8 karakter. Coba kita masukkan lagi. Dengan data uji normal. Kita register. Dan berhasil masuk. Baik, selanjutnya untuk uji integrasi login. Pertama kita logout dulu. Kemudian kita login. Kita login menggunakan email yang belum terdaftar.
dan tertera bahwa kredensial ini belum terdaftar. Baik, untuk data normalnya kita masukkan email yang sudah terdaftar. Dan berhasil masuk halaman homepage. Kemudian untuk uji integrasi tambah kafe. Untuk tambah kafe, kita masukkan dengan data uji salah. Misalnya kita memasukkan gambar yang bukan formatnya JPG, misalnya kita PDF. Dan tertera gambar harus berupa JPG atau PNG. Ini kita masukkan coba gambar kafe yang berformat JPG. Dan data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat data sudah berhasil disimpan dan ditampilkan. Kemudian untuk uji integrasi tambah menu. Di sini saya coba untuk tidak memilih kafe dan tertera cafe ID is required. Dan sini untuk data normal yang kita pilih. Dan data berhasil disimpan. Berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk cart. Di sini kita add to cart. Dan tertampil bahwa item sudah tertambah di dalam cart. Dan sini kita di halaman payment, kita bisa menambah quantity. Cart sudah terupdate. Kemudian kita bisa melanjutkan check out. Dan di sini akan tampil invoice untuk pembayaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok Coffee School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.